Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji syukur, warahmatullahi wabarakatuh. baik puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom sore hari ini guna melaksanakan salah satu tugas yakni membuat video presentasi dalam mata kuliah sistem pakar. Baik, adapun judul dari tugas kelompok kami yakni sistem pakar untuk mengidentifikasi penyakit stroke menggunakan metode Naif Bayes. Baik, adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Andi Fajar Kurniawan, kemudian yang kedua ada Andi Kram Karam, kemudian yang ketiga ada Ferdi, dan yang terakhir saya sendiri sebagai moderator yakni Erik. Baik untuk mempersingkat waktu atau mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Saudara Andi Ikram Karam untuk memaparkan materi pertama. Baik, saya persilahkan kepada Andi Ikram Karam. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi pertama, yaitu bab 1 terkait pendahuluan. Baik, adapun yang latar belakangi penelitian kami, yaitu terkait stroke adalah salah satu penyakit berbahaya dengan tingkat kematian yang tinggi, baik di Indonesia maupun di dunia. Penyakit ini menjadi salah satu masalah serius karena serangan yang mendadak dapat menyebabkan kematian, kecacatan fisik, dan gangguan mental, baik pada usia produktif maupun usia lanjut. Baik, adapun rumusan masalah yang kami ambil, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengembangkan sistem pakar yang mampu mengidentifikasi penyakit stroke secara cepat dan akurat. Yang kedua itu, apakah metode naive, naive Bayes efektif dalam menganalisis data gejala untuk memberikan diagnosis awal penyakit stroke. Yang ketiga yaitu bagaimana cara mengevaluasi performa sistem pakar berbasis naive Bayes untuk memastikan akurasi diagnosis untuk kemudahan penggunaan bagi masyarakat umum maupun tenaga medis. Baik, adapun tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama mengembangkan sistem pakar yang dapat mengidentifikasi penyakit stroke secara cepat dan akurat. Yang kedua itu menganalisis efektivitas metode naive Bayes dalam menganalisis data gejala untuk memberikan diagnosis awal penyakit stroke. Yang ketiga yaitu mengevaluasi kinerja sistem pakar berbasis naive Bayes dalam akurasi diagnosis dan kemudahan penggunaan oleh masyarakat umum. Baik, selanjutnya itu kita masuk di bagian bab 2, yaitu landasan teori. Ya, yang pertama itu terkait sistem pakar. Secara umum, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar itu sendiri. Menurut Elframe Turban pada tahun 2009, keahlian seorang pakar dipindahkan ke dalam komputer untuk disimpan sebagai pengetahuan. Saat pengguna menjalankan sistem, komputer akan mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan fakta-fakta, kemudian melakukan penalaran untuk menghasilkan kesimpulan. Baik, selanjutnya itu definisi dari stroke. Ada Stroke adalah gangguan fungsi saraf yang disebabkan oleh gangguan aliran darah dalam dalam otak yang dapat timbul secara mendadak dalam beberapa detik atau secara cepat. Adapun jenis-jenis stroke itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama itu stroke iskemik, di mana stroke iskemik ini terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti akibat sumber pada pembuluh darah. Jenis stroke ini adalah yang paling umum, mencakup sekitar 90% kasus stroke. Baik, yang kedua itu stroke hemoragik.
Baik di mana stroke hemoragid ini adalah kondisi yang dapat menyebabkan kecacatan mental atau bahkan permanen, tergantung dari keparahannya. Selain itu, beberapa komplikasi yang mungkin dapat terjadi akibat stroke hemoragid adalah sebagai berikut: mengalami kelumpuhan, hilang ingatan, dan sulit berpikir. Baik, selanjutnya itu terkait metode naive Bayes, di mana naive Bayes itu sendiri merupakan pengklasifikasi statis. Mode ini dapat memprediksi suatu probabilitas, atau naive Bayes adalah metode mengklasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes. Salah satu kelebihan dari penggunaan metode naive Bayes ini adalah hanya membutuhkan sedikit data training untuk memprediksi sebuah dataset. Naive Bayes merupakan perhitungan statis untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman atau masalah yang pernah dihadapi sebelum, sehingga dikenal dengan sebutan teorema Bayes. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi dari Saudara Andi Kram. Baik, pemaparan berikutnya akan dilanjutkan kepada pemateri kedua, yakni Saudara Firdiansyah. Kepada Saudara Firdiansyah, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep, metode, dan pembahasan. Konsep algoritma diterapkan pada penelitian ini. Algoritma yang diterapkan adalah naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis probabilitas yang sering digunakan dalam sistem pakar untuk melakukan klasifikasi atau prediksi. Metode ini didasarkan pada teorema Bayes yang menghitung probabilitas suatu peristiwa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Salah satu asumsi utama metode ini adalah bahwa setiap fitur dalam dataset dianggap independen atau naive assumption. Keunggulan naive Bayes terletak adapun dari keuntungan dan flowchart. Yang pertama, cepat dan efisien untuk dataset besar. Yang kedua, sederhana dalam implementasi. Yang ketiga, cocok untuk sistem pakar dengan data bersifat kategori atau teks. Adapun keterbatasannya yaitu asumsi independensi fitur sering tidak realistis. Yang kedua, sensitif terhadap data dengan probabilitas 0 dapat diatasi dengan teknik Laplace smoothing. Adapun metode penelitian, yaitu metode sistem pakar yang digunakan pada penelitian ini adalah metode naive Bayes, di mana penelitian yang dilakukan dapat digunakan dalam identifikasi penyakit stroke. Tahapan arsitektur yang ada di metode naive Bayes ini dapat dilihat pada gambar di PPT berikut. Nah, di sini terdapat tabel jenis gejala dan rule pada metode naive Bayes. Next. Selanjutnya, perhitungan rumus metode naive Bayes. Untuk melakukan perhitungan metode naive Bayes, terdapat beberapa langkah yang harus ditentukan, yaitu yang pertama, tentukan nilai dari naive Bayes untuk setiap kelas yang ada, yaitu didapatkan dari nilai pada tabel 3 sesuai dengan penyakitnya. Yang kedua, hitung nilai probabilitas dengan rumus di bawah ini. C. Hitung nilai probabilitas total untuk setiap penyakit yang ada dengan menggunakan rumus berikut. Yang keempat atau yang terakhir, hitung nilai probabilitas total untuk setiap penyakit yang ada dengan menggunakan rumus. Seperti pada gambar pada PPT berikut.
Baik, mungkin itu saja yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi dari Saudara Ferdiansyah. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yakni Saudara Andi Fajar Apriliawan. Kepada Fajar kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas terkait dengan pembahasan daripada laporan kita, yaitu terkait dengan untuk mengidentifikasi penyakit stroke menggunakan metode neck bias. Nah, di sini kami melakukan simulasi. Simulasi itu di mana ada seorang pasien yang ingin mengidentifikasi atau ingin mengetahui penyakit stroke apa yang ia derita. Nah, di sini pasien tersebut diberikan gejala-gejala yang ada pada sistem ini, di mana pasien tersebut diberikan pilihan penyakit apa yang ia derita. Nah, untuk di sini simulasinya pada pasien pertama yaitu dia menderita penyakit dengan urutan nomornya itu 001, 002, 005, dan 009. Di mana gejala-gejalanya itu eh, lemah atau berat di salah satu bagian tubuh ataupun ada rasa kebas atau kesemutan di sebagian tubuh untuk gejala pertama. Gejala keduanya yaitu kesulitan saat berbicara. Gejala ketiganya yaitu mengalami muntah-muntah dalam 2 jam terakhir. Dan gejala yang keempatnya yaitu masih terdapat gerakan dorsofleksi pada ibu jari kaki maupun mekarnya jari-jari kaki saat melakukan pengujian refleks Babinski. Nah, di sini ketika seorang pasien pertama telah memberikan gejala-gejala yang diberikan, maka tugas sistem yaitu untuk mengidentifikasi penyakit stroke apa yang ia derita. Nah, di sini dilakukanlah perhitungan dengan metode neck bias, di mana di sini perhitungannya itu dilakukan perhitungan tiap-tiap gejala yang ia derita dan perhitungan probabilitas dari penyakit tersebut. Nah, di sini perhitungannya yaitu eh, pada pasien pertama dengan perhitungan pada probabilitas penyakit pertama yaitu hemoragi, di mana yang diketahui yaitu N sama dengan 1, D sama dengan 0,5, S sama dengan 13, dan untuk penyakit pertama yaitu 1,0, penyakit kedua 1,0, penyakit ketiga 0,5, penyakit ke-9 0,3, dan untuk probabilitas penyakit pertama yaitu 0,5. Nah, perhitungannya yaitu nilai daripada gejala pertama ditambah dengan nilai S terus dikali dengan nilai D. Terus dibagi dengan nilai N plus nilai S. Nah, didapatlah hasil yaitu 0,5. Begitupun gejala-gejala yang lainnya dilakukan perhitungan sama seperti hal tersebut. Nah, didapatlah untuk gejala pertama yaitu 0,5, gejala kedua 0,5, gejala ketiga 0,482, dan gejala keempat 0,475. Nah, di sini perhitungan probabilitas dari penyakit pertama yaitu 0,482. Begitu pula dilakukan perhitungan kepada penyakit kedua yaitu penyakit stroke iskemik. Sama halnya perhitungannya dilakukan dengan penyakit stroke hemoragik, di mana penyakit gejala probabilitas gejala daripada penyakit kedua yaitu untuk gejala pertama 0,5, gejala kedua 0,5, gejala ketiga 0,475, gejala keempat 0,5, dan untuk probabilitas daripada penyakit kedua yaitu iskemik yaitu berada pada angka 0,5. Next.
Nah, setelah dilakukan perhitungan probabilitas, nah di sini dilakukan perhitungan probabilitas total, di mana perhitungan probabilitas total ini untuk mengetahui nilai mana yang tertinggi untuk dari kedua penyakit tersebut. Di mana penyakit pertama itu setelah dilakukan perhitungan probabilitas total itu didapat angka dengan angka 0,0275. Untuk penyakit kedua dengan penyakit stroke iskemik itu dengan angka 0,0296. Nah, ketika sudah didapatkan probabilitas totalnya, maka dibandingkan mana yang tertinggi antara stroke hemoragik dan stroke iskemik. Di sini terdapat nilai yang tertinggi yaitu pada stroke iskemik pada angka 0,0296. Jadi di sini sistem sudah mendapat eh, penyakit dengan penyakit yang diderita oleh pasien pertama, yaitu penyakit stroke iskemik. Next. Untuk pasien kedua itu menderita gejala-gejala antara lain yaitu pada urutan 002, 005, 006, 007, yaitu gejalanya sebagai berikut. Untuk 002 itu sendiri kesulitan saat berbicara, 005 yaitu mengalami muntah-muntah dalam 2 jam terakhir, 006 yaitu terdapat nyeri atau sakit pada kepala dan dalam 2 jam terakhir. Dan untuk 007 itu sendiri terdapat salah satu tanda dari ateroma yaitu angina pekrotis. Baik, untuk perhitungannya sama pada pasien pertama dilakukan perhitungan untuk mencari nilai probabilitas dari masing-masing gejala penyakit dan penyakit itu sendiri. Di mana terdapat untuk penyakit pertama probabilitas dari gejala-gejalanya yaitu berada di angka 0,5, gejala kedua 0,482, gejala ketiga 0,5, dan gejala keempat itu berada di 0,5. Sementara untuk probabilitas penyakitnya itu sendiri berada di 0,482. Baik, penyakit kedua sabar ke slide sebelumnya tadi yang ku presentasikan. Baik, untuk penyakit kedua, probabilitasnya untuk gejala pertama yaitu 0,5, gejala kedua 0,475, gejala ketiga 0,475, dan gejala keempat 0,489. Sementara probabilitas dari penyakit keduanya yaitu 0,5. Next. Selanjutnya akan ditentukan hasil total probabilitasnya, di mana untuk penyakit pertama, penyakit stroke hemoragik berada pada angka probabilitas 0,0290. Untuk penyakit kedua, yaitu penyakit stroke iskemik, berada pada angka 0,0275. Nah, di sini dapat ditentukan terkait dengan nilai probabilitas totalnya. Apakah pasien tersebut terkena hemoragik atau iskemik. Di sini dilakukan perbandingan, ternyata pasien tersebut menderita penyakit penyakit hemoragik karena berdasarkan perhitungan dari sistem dengan metode Nash Bayes. Nah, di sini berdasarkan dari hasil yang ada pada tabel untuk pasien pertama dan yang kedua, maka didapat hasil probabilitas total dari kedua pasien tersebut. Untuk pasien pertama itu mengidap penyakit stroke iskemik, sementara untuk pasien kedua itu mengidap penyakit stroke hemoragik. Nah, dari hasil perhitungan total probabilitas kedua pasien tersebut, di mana perhitungan tersebut dapat mampu membantu seorang pakar dalam menentukan jenis penyakit apa yang diderita oleh pasien berdasarkan gejala yang diderita. Baik, sekian saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih banyak semua atas pemateri-pemateri yang paparkan dalam sore hari ini. Eh, Semoga apa yang dipaparkan, semoga yang menontonnya mendapatkan manfaat dan mudah dimengerti dalam penjelasannya. Baik, saya sendiri sebagai moderator akan menarik kesimpulan dari kasus yang kita ambil, di mana sistem pakar yang dirancang untuk mengidentifikasi penyakit stroke secara tepat dan akurat dapat dikembangkan dengan memanfaatkan algoritma Naive Bayes. Nah, di dalam metode Naive Bayes ini sangat terbukti efektif dalam menganalisis data gejala untuk memberikan diagnosis awal penyakit stroke. Kemudian metode ini dapat bekerja dengan baik, bahkan pada data tren yang terbatas, hasil perhitungan probabilitas ini dihasilkan dapat membantu sistem memberikan diagnosis awal yang dapat digunakan oleh pasien maupun tenaga medis untuk tindakan lebih lanjut. Eh, Dalam hasil evaluasi yang baik ini menunjukkan bahwa sistem ini dapat diimplementasikan secara efektif untuk membantu mengurangi angka kematian akibat stroke melalui deteksi dini. Baik, itulah yang kesimpulan yang saya dapat ambil pada Zoom kali ini. Semoga untuk semua pemateri saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang kami dapat paparkan pada sore hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.